Dia merasa dirinya suci, dia merasa dirinya pintar, dia merasa dirinya kaya, dia merasa dirinya hebat. Karena sudah hebat, nggak perlu lagi berdoa. Karena sudah kaya, nggak perlu lagi berdoa. Lama-lama orang seperti ini jadi Firaun. Pemimpin yang memberikan kebutuhan rakyatnya, tidak diskriminatif terhadap rakyatnya. Ini namanya pemimpin adil. Mustajabah doa bila ia bermohon kepada Allah. Cuman pemimpin-pemimpin adil seperti ini sudah langka. Kalau dalam dunia binatang namanya komodo. Kalaupun salat tarawih, cari mana masjid-masjid yang paling cepat selesai. Dah yang paling bagah li, oh masjid je kedih saja, oh masjid je kedih saja. Li turfe mandum trep li hanai ja tarawih. Beda ni kun puang galak lu ku amin kan aju baik kun le ko kadang pun kun kadang kun ya Allah ya Allah bermoh tabah tu. Ga amin nya meramah drawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, hamba Allah, jamaah salat Isya dan Tarawih yang berbahagia. Nabi bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah. Tidak ada sesuatu yang amat dicintai Allah. Tidak ada sesuatu yang sangat dihargai Allah. Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a, kecuali doa. Doa adalah sesuatu yang amat mulia di hadapan Allah. Karena doa sesuatu yang amat mulia, maka Allah sangat memuliakan orang-orang yang berdoa. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang mau berdoa. Allah sangat senang dengan orang-orang yang mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dan mengapa? Karena orang yang berdoa dia sadar bahwa dirinya lemah, maka ia butuh kepada yang maha kuat, Al-Qawi. Ketika seseorang berdoa berarti ia sadar bahwa dirinya bodoh, maka butuh kepada yang maha pintar, Al-Alim. Ketika seseorang berdoa berarti ia sadar bahwa dirinya miskin, maka butuh kepada yang maha kaya, Al-Ghani. Dia libatkan Allah dalam seluruh aktivitas hidupnya. Segala sesuatu yang terjadi dia lapor kepada Allah. Dan Allah senang kepada orang-orang yang suka meminta kepadanya. Allah suka kepada orang-orang yang sering bermohon kepadanya. Allah galak kururung yang kaya megade, galak melakai, galak ke Allah. Beda dengan ketanya, tanya hana galak tu menyurung letat melakai bak tanya. Tapi Allah senang dengan orang-orang yang banyak meminta kepadanya, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, minta kok dikit-dikit. Kalau
kita marah, kita bisa benci kepada orang yang sering minta kepada kita. Asal sudah jumpa, hai, nakok bak, narukok tiba. 3 tapi rukok, 2 go, 3 go, 4 go, ke-7 go, hai tak uleh. Hai, je tamu tangpeng 200 ribu fiat. 3 tapi 2 go, 3 go, 4 go, 5 go, 7 go, kagak ada. Kalau ada. Kita tidak senang kalau ada orang banyak minta kepada kita. Tapi Allah senang kepada hambanya yang sering minta kepadanya. Karena orang yang sering minta kepada Allah dimuliakan olehnya karena ia sadar bahwa dirinya lemah, dirinya bodoh, dirinya miskin. Maka sesombong-sombong manusia, manusia yang tidak pernah berdoa, ketika ia tidak pernah berdoa itu artinya dia merasa dirinya suci, dia merasa dirinya pintar, dia merasa dirinya kaya, dia merasa dirinya hebat. Karena sudah hebat, enggak perlu lagi berdoa. Karena sudah kaya, enggak perlu lagi berdoa. Lama-lama orang seperti ini jadi Firaun. Tidak perlu lagi berdoa. Bahkan Imam Ghazali menyebut, ada waktu-waktu yang amat dimuliakan Allah. Bila kita berdoa pada waktu itu mustajabah doa. Kapan? Yaumul Arafah, hari Arafah 9 Zulhijjah. Yaumul Jum'ah, hari Jumaat. Yaumul Aidaini, 2 hari raya Aidul Fitri dan Aidul Adha. Fi syahri Ramadan, bulan Ramadan. Fi waqtil ashar, di waktu sahur. Di saat berbuka. Mustajabah doa. Bahkan Nabi juga berpesan, thalathun la turaddu da'watahum. Ada 3 golongan yang tidak akan tertolak doanya. Al-imamu adilun, pemimpin yang adil yang memberikan kebutuhan rakyatnya, tidak mencekak leher rakyatnya, hana gegilha ruang gop, hana gecekak takwa gop, hana cok atagop, hana paju harta gop. Pemimpin-pemimpin yang memberikan kebutuhan rakyatnya, tidak diskriminatif terhadap rakyatnya. Ini namanya pemimpin adil. Mustajabah doa bila ia bermohon kepada Allah. Cuman pemimpin-pemimpin adil seperti ini sudah langka. Kalau dalam dunia binatang namanya komodo. Hai kalangka hanali. Paling ada 1-2. Karena langka pemimpin yang adil, menyebabkan sedikit pemimpin yang mustajabah doanya. Yang kedua, as-saim hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka, mustajabah doa. Bahkan kata Imam Ghazali, waktu berbuka mustajabah doa, waktu sahur mustajabah doa. Maka saat berbuka jangan hanya mengandalkan doa Allah malaka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Bukan hanya sekedar mengandalkan doa zahabat dhama'u wa batallatil uruq wa thabatil ajru insyaallah. Tambahlah doa-doa lain. Kata mah bacut minimal doa 10 jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuman menyo tanya baiklah tanya tambah doa lain mu Allah malaka sumtu rap tua udah buka puasa. Pujud dua karena itu muka rata buka poh 6 teput kamu mulai urut-urut perut di samping meja. Kalian boh rom pegah apa borom kapres tak ada habis ke. Karena orientasi ibadah kita berbeda. Karena kita cari enak, cari gampang. Kalaupun salat tarawih cari mana masjid-masjid yang paling cepat selesai. Dah yang paling bagah li, oh masjid je kedih saja, oh masjid je kedih saja. Li survei mandum trip li hanai ja tarawih. Karena kita pengen cepat, kita kaya pengen instan, ibadah pengen instan, masuk surga pengen instan, sukses pengen instan. Enggak boleh instan kecuali Indomie. Masa semuanya jadi ekspres, ibadah pun kita ekspreskan. BE yang boleh ekspres. Ibadah gimana mau kita ekspreskan?
Maka di samping kita menargetkan kuantitas ibadah di bulan Ramadan ini, targetkanlah kualitasnya. Kualitas ibadah kita. Sembahyang tarawih pada rakaat sagai, tapi jadikan salat tarawih yang terbaik sepanjang hidup kita. Bukankah di dalam salat itu seluruhnya doa isinya? Doa semua. Maka kalau kita baca kitab-kitab klasik, ketika disebut makna salat secara lughah, secara bahasa, secara etimologis, ad-doa, doa. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, doa. Tapi kenapa kita tidak sadar bahwa itu doa, sehingga begitu cepat dan ekspres kita membacanya? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kenapa enggak kita baca Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kenapa cepat begitu? Zikir kita pun ekspres. Apalagi tanya-tanya yang meratib firau. Bismillah, 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 bismillah. Mana lagi anda meratib bismillah, 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 bismillah. Nyampu kata kuna. Ada orang berzikir cuma 3 kali tapi benar. Subhanallah. Ingatnya? Lari bego. Atau subhanallah, 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 alhamdulillah. Pokoknya itu medang ni jaro alhamdulillah. Gimana ibadah kita seperti itu? Nyanta pikir-pikir di oh my, do kan 5 euro ka puasa sang lagi nyanta be ke kalinya. Nyapa ya taubah. Ada waktu 26 hari lagi. Ada waktu 25 hari lagi. Baik mekaratai ke urang raya nyo kai pegot pas 1 WA 25 hari lagi lebaran. Puasa kalau habis katingat ke urang raya aja. Yang dia ingat sebelum puasa mak megang, setelah puasa yang diingat lebaran. Hadirin yang berbahagia, mustajabah doa orang-orang berpuasa. Waktu sahur, biasakanlah berdoa. Ibu-ibu sambil memasak di belakang, sambil menunggu, sambil memasak nasi, memanaskan nasi, berdoalah kepada Allah. Bempepep likoi pada pu. Alikiban lah kau dah buka hanap dia bedah. Pep. Padahal waktu sahur fi waqtil ashar mustajabah doa. Al-mazlum, orang terzalimi, mustajabah doa. Maka hati-hati menzalimi orang. Apalagi di bulan puasa. Yang gawat mutapat mandumnya. Waktu-waktu mustajabah mutapat dalam satu waktu. Masya Allah. Sudah bulan Ramadan, hari Jumat lagi. Sudah hari Jumat, puasa lagi. Sudah puasa, waktu berbuka lagi berdoa. Sudah waktu berbuka, lagi terzalimi lagi. Berarti kan bertambah-tambah mustajabah doa. Cuman kadang kita tidak mau berdoa. Jangankan tanda pegah doa-doa tidrau. Mu amin tunggu imu mentang bawa dah jawab. Ai tunggu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nyana yang ba ke amin likut. Amin. Pakan anda keun mu butoi la belaga aju. Amin. La dam jahanam keun waladdallin. Ya menan tak ai tunggu imu abeh kuang ba keun Fatihah. Kita tinggal mengaminkan, padahal amin ini salah satu kalimat yang sangat ditakuti oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani takut kepada 2 kalimat. Pertama kalimat salam, assalamualaikum. Yang kedua kalimat amin. Kenapa? Kalimat salam itu menunjukkan ukhuwah. Ketika seseorang memberi salam, berarti sudah mendoakan keselamatan kepadanya, mendoakan keberkahan kepadanya, mendoakan kasih sayang Allah kepadanya. Salam dalam Islam bukan hanya sekedar sapaan. Salam dalam Islam bukan hanya sekedar pengganti selamat siang, selamat malam, selamat datang. Kalimat salam dalam Islam bukan pengganti kalimat om santi om, nama budaya. Bukan itu sapaan. Islam ini ketika memberi salam berarti menjamin keselamatannya.
Dari mana? Dari lisan orang, dari lisan kita, dari tangan orang, dari tangan kita, dari hati orang, dari hati kita. Ada orang yang ingin membunuhnya, kita siap membelanya. Mengapa? Sudah memberi salam kepadanya. Ya kan ni tengok tapi Islam. Assalamualaikum. Tenak tiga alam je. Dia tapi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak bangai kau kah? Baru tapi salam, baru menjamin keselamatannya, tapi sudah menyakiti hatinya. Walaupun budaya salam tidak lagi, saya dulu ingat di kampung kalau ada kakek-kakek naik sepeda ontel lalu lewat warung kopi nyan talim bibir aku assalamualaikum maim dah jawab pi rodi assalamualaikum dua belah darah tiga rubah dalam perik tangan karena assalamualaikum. Kita sekarang enggak terbiasa lagi karena teknologi semakin canggih, zaman sudah berubah, kendaraan yang kita gunakan juga luar biasa sehingga kakek le salam yang lebih klakson. Motor kerbak merempok dengan motor kerbak. Pom ikut le motor kerbak. Ibalah le motor belah gede. Pom jauh. Motor kerbak merempok dengan Honda pom. Jawab le Honda tidit. Hana lebih salam. Honda merempok dengan tangan tidit. Jawab le dengan kering 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 kering. Ini kita. Amin, amin menunjukkan orang dekat dengan Tuhannya. Amin, amin, amin. Biasakanlah kitalah berdoa karena doa amat dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Kalau mau doa bersama-sama ada kalanya seorang istri dengan suaminya, seorang suami dengan keluarganya, berdoalah. Mau doa berjelas, baik mengom-ngom. Baik lagi orang kampung long berdoa. Hek diuri likut hek keprehamin pak ku namin. Nak depak kun panen nak depak kun Al-Fatihah. Kahana amin hamon pak ku namin. Karena enggak jelas bacaannya. Makanya ibu-ibu, ini khusus ibu-ibu. Behana ke ibu-ibu. Kalau sekali-sekali kadang-kadang solat berjamaah di rumah, suami mau berdoa, wahai istriku, ayo kita berdoa kepada Allah. Sudah 20 tahun kita menikah, enggak pernah berdoa bersama. Yuk malam ini, karena malam ini malam mustajabah doa, kita berdoa kepada Allah. Aku yang berdoa, kau yang mengaminkan. Karena istrinya pintar, dia mengatakan, bang kalau mau berdoa, berdoalah yang besar dan jelas supaya aku bisa mengaminkannya. Baik mengom-ngom tiroy naik ke. Baik dia nak kun poyang galak lu ku aminkan aju baik kun lelak kadang pun kun kadang kun ya Allah berumah tabah tu. Amin nya meramah dawan. Berdoa, berdoa. Mustajabah doa. Hadirin yang berbahagia. Kalau kesempatan Ramadan tidak kita gunakan tu berdoa, maka sia-sialah di antara kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa karena mustajabah doanya. Rugi kita, termasuk orang-orang yang rugi. Lewat Ramadan tidak ada doa khusus, padahal kita masih butuh doa. Anak istri kita masih butuh doa, suami kita masih butuh doa kita. Masyarakat kita, tetangga kita, bangsa kita hari ini, pemimpin-pemimpin kita masih butuh doa-doa kita. Urang udah perlu doa sampai terus urang mati perlu doa. Kita Allah maghfiril muslimi wal muslimat. Ya Allah ampunilah orang-orang Islam, laki-laki dan perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang beriman laki-laki perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat, boh yang mentang udip atau yang mati. Ampun ya Allah. Butuh doa semuanya. Lantas kenapa kita menyia-nyiakan doa? Pesan melalui mimbar ini kepada kami pribadi dan kepada kita semua. Hidupkanlah Ramadan, malam Ramadan, siang Ramadan. Salah satu ibadah yang perlu kita terus continue melakukannya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa pada bulan Ramadan, sedang berpuasa, waktu sahur dan waktu berbuka, mustajabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Dan Allah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.